Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, yakni dalam rangka pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Pada kesempatan sore ini kita akan bahas yakni fenomena yang ada di tengah-tengah umat ini yang dimana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadi fenomena yang semacam ini beliau sudah ingatkan kita, beliau sudah memberitahukan kepada kita ya, yang dimana beliau bersabda sataftariqu ala hadihil ummah atau ala hadihil millah, yakni akan berfirqah, akan berpecah belah umat ini menjadi 73 firqah au millah ala salasin wa sab'ina firqatan au millatan. Jadi dalam riwayat yang lain millah yakni agama, dalam riwayat yang lain firqah. Jadi firqah ini satu kelompok yang memisahkan diri dari induknya sudah pada tingkatan yang mendasar, itu firqah. Jadi kalau perpecahan itu masih tingkatnya furu, cabang, perpecahan yang dimana boleh kita berbeda, boleh kita tidak sependapat,
itu namanya ikhtilaf. Ya. Tapi kalau firqah ini tidak, perpecahan yang mendasar. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dengan kalimat firqah sataftariqu. Ya, jadi dari kalimat iftaraqa yaftariqu yang asal katanya firqah, yakni kelompok atau golongan yang memisahkan diri dari induknya sudah pada tingkatan akidah, itu firqah, tingkatan yang mendasar. Jadi Rasul sebutkan 73 dan 73 firqah ini bukan batasan. Ya, karena apa? Karena ada pembanding. Ya, sebelum Rasul menceritakan tentang perpecahan umat ini, Rasul sebutkan perpecahan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Beliau bersabda, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 firqah. Ya. Kulluhum finnar illa wahidatan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Waftaraqatin nasara, dan Nasrani berpecah belah ala sintaini wasabaina firqah menjadi 72 firqah. Ya, jadi Yahudi 71, Nasrani 72, kemudian umat Islam 73. Maka jika ada kata pembanding di dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan batasan, tapi menunjukkan apa? Perpecahan umat Islam lebih banyak dari Nasrani dan Nasrani lebih banyak dari Yahudi, itu demikian. Ya, ini. Jadi fenomena yang ada ini sudah pada tingkatan yang bagaimana? Ya, misalkan aja kemarin telah kita lihat ada kajian dibubarkan. Ya, yang bubarkan ini yakni pengawalnya ulama, bukan orang biasa, ndak, yang ngawal ulama. Ini yang bubarkan. Ya, yang dibubarkan kajian sunnah. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Kalau kita lihat fenomena yang ada, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya ketemu tidak salam. Ya, karena itu bukan golongannya, bukan kelompoknya. Ini. Dan bahkan ada yang pada tingkatan selain jamaahnya itu kafir, selain jamaahnya itu neraka. Itu demikian. Ya, ini yang terjadi, fenomena yang ada di tengah-tengah kita, padahal agama kita. Ya. Jadi yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi maknanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang datangnya dari Allah itu adalah rahmat. Dan bagian dari rahmat itu adalah persatuan, bukan perpecahan. Kalau perpecahan itu bala, ya, bencana. Tapi agama yang dibawa oleh Rasul ini agama yang rahmat. Maknanya apa?
agama yang mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Ya. Oleh karena itu di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah tidaklah ada jalan-jalan yang menyebabkan bersatunya umat ini kecuali Rasul sudah perintahkan. Dan tidak ada sebab-sebab yang menjadikan umat ini berpecah kecuali Rasul sudah larang. Ya, jadi maknanya apa? Ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini rahmat. Bagian yang utama dari rahmat ini persatuan. Ya, itu demikian. Jadi seluruh apa yang diajarkan oleh Rasul itu mengajak kepada persatuan, melarang daripada perpecahan. Contoh yang paling kecil, ya, kalau kita duduk di satu tempat, kemudian ada saudara kita, ada sesama muslim, itu mereka bersin, ya, kita tidak kenal dia, dia ucapkan alhamdulillah, kemudian kita yang ada di sebelahnya yakni mengatakan yarhamukallah, ya, kita tidak kenal siapa dia itu, tapi kita ucapkan yarhamukallah, terus dia balas lagi yahdikumullah. Walaupun kita tidak tahu siapa itu, tapi kita jelas sudah tahu gambarnya dia saudara kita. Dan perasaan ini semakin dekat. Ya. Pasti akan ada kelanjutan pembicaraan. Itu demikian. Salam. Rasul bersabda, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan, keselamatan terlimpahkan atas kalian. Kita tidak kenal. Kita tidak tahu siapa, kita ketemu assalamualaikum. Dijawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka di situ akan ada satu apa? Kedekatan hati. Maka jalan-jalan persatuan, jalan-jalan yakni mendekatkan, merakatkan umat Islam, ya, itu seluruhnya sudah diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sehingga yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, ini ada di dalam penjelasan beliau, sabda beliau, masalul mu'min fi tawaddihim wa tarohumihim kamasalil jasad. Perumpamaan kasih sayang cintanya orang mukmin yang satu kepada mukmin yang lain itu seperti tubuh. Idashtaqadun, apabila ada tubuh yang mengadu, yang sakit, maka yang lain pun ikut merasakan bisahr wal humah, enggak bisa tidur dan panas dingin. Ini di masa Rasulullah. Kemudian di dalam sabda beliau yang lain, ya, Rasul mengumpamakan persatuan dan kesatuan umat ini bunyan, bangunan yang kokoh, ya, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, walaupun asalnya unsur yang berbeda. Ada bata, ada pasir, ada semen, begitu menyatu jadi sesuatu yang sangat kuat.
Maka ini terbukti di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dicatat di dalam sejarah, ya, tatkala orang-orang muhajirin hijrah ke kota Madinah, di situ disambut oleh orang-orang Ansor dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Rasulullah hijrah dahulu. Kemudian Rasul yakni persaudarakan. Rasul mengatakan kepada muhajirin dan ansor, akhawaini. Bersaudaralah kalian berdua. Saling bersalaman, ta'anuk, saling berangkulan, ya. Ini tanpa diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Ansor mengatakan, siapa di antara kalian kaum muhajirin yang membutuhkan uang? Saya punya uang sekian real, sekian dirham, ya, ini. Maka saya bagi dua, separuh untuk orang-orang muhajirin. Waktu itu sahabat Abdurrahman bin Auf juga ikut. Saya tidak minta, tapi saya pinjami dulu saya. Enggak, tak kasih saja. Enggak, saya mau pinjam. Tolong tunjukkan pasar, saya akan ke pasar. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang satu punya, ini saya punya onta sekian, separuh untuk muhajirin. Saya punya kebun kurma sekian, separuh untuk muhajirin. Saya punya rumah sekian, separuh untuk muhajirin. Bahkan ada orang-orang Ansor yang mengatakan, saya punya istri 4. Ya, saya punya istri 4. Karena waktu itu orang muhajirin yang hijrah, yakni keluarganya ditahan sama istri anaknya ditahan sama keluarganya, jadi tidak boleh ikut, ya, ini. Jadi bahkan hartanya pun diambil sama mereka. Jadi disuruh berangkat orang saja. Maka orang-orang ada, yakni seorang Ansor yang mengatakan, saya punya istri 4. Bagi kalian yang ingin nikah, pilih salah satu istri saya, nanti saya cerai, silakan dinikahi. Ini bukan cerita sinetron, bukan. Padahal orang-orang muhajirin, orang-orang muhajirin dengan Ansor, kalau orang Jawa bilang gak sanak gak kadang, ya. Jadi bukan saudara, baru kenal, ya. Tapi rasa persaudaraannya, ya, begitu sangat kuat. Dan ini terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selesai sholat, beliau menghadap ke belakang, tidak langsung wiritan, tapi Rasul tanya, siapa di antara kalian yang tidak bekerja? Ada berapa orang angkat tangan, saya ya Rasulullah, saya Rasulullah. Di antara kalian yang tidak kerja ini, siapa yang punya istri, punya anak? Saya ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, coba ini yang punya istri, punya anak, ini kita entas dulu. Ya, akhirnya sahabat berunding belikan kapak, ya, untuk cari kayu di hutan, kemudian bisa dijual untuk penghasilan, ya, itu demikian. Kemudian Rasul tanya lagi, siapa yang belum makan?
Saya ya Rasulullah berapa hari tidak makan? 3 hari. Siapa yang bisa ngasih tamunya Rasul ini? Ngasih makan. Maka sahabat ini berebutan ngangkat tangan, saya ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka oleh Rasul ditunjuk, yang dahulu kamu ini tolong bawa pulang kasih makan, ini tamunya Rasul. Ya. Akhirnya apa? Diajak pulang. Ternyata apa? Ternyata para sahabat itu mereka rasa tolong menolongnya, rasa seperti tubuh yang satu itu sangat-sangat kuat. Sehingga apa? Begitu mendengar ada saudaranya yang tidak makan 3 hari, dia langsung ngangkat tangannya tanpa berpikir di rumah ini ada makanan apa enggak. Nah, ternyata begitu pulang betul makanan tidak ada, tinggal 1 piring jatah untuk anaknya. Maka akhirnya berunding ini sama istrinya, kalau gitu kasihkan separuh aja. Ya, kasihkan separuh aja. Ini tamunya Rasul tidak makan 3 hari, dikasihkan separuh untuk anaknya. Ya, dikasihkan, silakan makan. Wallahi saya tidak akan makan kecuali kamu juga ikut makan. Kalau gitu saya tak makan ke dalam aja sama istri Anda itu. Jadi akhirnya apa? Piring kosong ya. Jadi dia pura-pura makan sama istrinya. Dia di dalam. Ya, ini. Karena cuma tinggal separuh itu apa? Nasinya dikasihkan tamunya. Ya, setelah apa? Dijamu pulang, besok paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu sahabat tersebut, Rasulullah tersenyum. Ya, sahabat ini tidak enak. Sejak tadi Rasul kok senyum terus sama saya, ada apa ini? Ya, itu begitu. Akhirnya sahabat ini tanya, ya Rasulullah, sejak tadi Anda itu kok senyum terus lihat saya? Iya. Karena tadi malam malaikat Jibril datang kepadaku nyampaikan 1 ayat yang berkenaan dengan dirimu. Ya, itu ayatnya kayak walau kana bihim khasasa. Ya. Jadi barang siapa yang dijaga dari kebakhilan diri, ya, dan dia mengutamakan orang lain walaupun dirinya ini membutuhkan. Itu sahabat itu begitu. Sehingga turun ayat. Jadi ini gambaran yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang persatuan dan kesatuan umat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni perintahkan umat Islam untuk bersatu. Ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian. Jadi iktisom itu berpegang teguh dengan kuat, bihablillahi dengan tali agama Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah, jami'an yakni semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah. Ya. Jadi perintah untuk iktisam dengan tali agama Allah dan larangan untuk berfirqah. Ini namanya khasar. Ya, dalam bahasa Arab khasar itu yakni setelah apa perintah kemudian ada larangan, atau setelah larangan ada perintah. Ya, itu demikian. Ada nafi, ada isbat. Ya, ini khasar. Jadi
betul-betul kita itu dilarang berfirqah, dilarang berpecah belah. Ya, ini. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Dan ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah tatkala kalian bermusuh-musuhan di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Maka orang-orang Arab, bangsa Arab, ya diantaranya suku Aus dan Khazraj itu, kabilah-kabilah mereka ini berperang sampai 120 tahun lebih. Ya, begitu Rasulullah diutus, begitu ajaran Islam sampai pada mereka, akhirnya mereka apa? Jadi bersaudara. Ya. Jadi wadhkuru nikmatallah, ingatlah oleh kalian nikmat Allah. Ya. Tatkala kalian bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menjinakkan, menyatukan di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum, maka menjadilah kalian bi ni'matihi, dengan nikmatnya Allah, ikhwanah, menjadi bersaudara. Ya. Ini dengan nikmat Allah. Jadi persatuan itu nikmat Allah. Ya. Ini yang diberikan kepada hambanya, dan nikmat ini nanti akan dicabut oleh Allah. Sebagaimana pemberitahuan Rasul, ya, dan fakta sekarang yang ada di tengah-tengah kita ini, ya, tidak hanya tidak mau saling salam, tidak hanya nggak mau saling sapa antar golongan, antar kelompok, antar organisasi, ya, bahkan saling mengkafirkan. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Itu sudah sangat parah sekali. Ya, ini. Maka persatuan dan kesatuan itu adalah syariat yang datangnya dari Allah, ya, yang disampaikan lewat lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ ada surut-surut atau syarat-syarat, ya, yang menyebabkan orang itu bersatu. Dan juga ada mawanik-mawanik, penghalang-penghalang yang menghalangi orang itu bersatu. Maka di dalam Islam tidaklah ada syarat-syarat yang menyebabkan persatuan kecuali Rasul sudah perintahkan. Dan tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi persatuan melainkan Rasul sudah hilangkan. Ya, tapi nanti jika datang ini maka terjadilah sunnatullah. Sebagaimana umat-umat dahulu, Yahudi terpecah belah. Sebabnya apa? Nah, dijelaskan oleh Allah Ta'ala 1, 2, 3. Nasrani terpecah disebabkan. Maka nanti kalau umat Islam melewati jalan-jalannya Yahudi yang menyebabkan Yahudi pecah, ya, melewati jalannya Nasrani yang menyebabkan Nasrani terpecah belah, maka jika umat Islam melalui jalan itu, maka umat Islam akan mengalami perpecahan. Sama seperti Yahudi, sama seperti Nasrani, dan bahkan Rasul katakan lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani. Nah, itu demikian. Ya. Orang Islam di Indonesia mayoritas. Pemilu saja, milih pemimpin aja enggak pernah menang. Pernah menang enggak orang Islam? Enggak pernah. Ya. Ustadz presiden Islam loh. Ya. Iya. Presiden Islam, ya. Itu. Kok Islam enggak tahu menang? Iya. Ini gambaran yang
fakta yang real yang ada di tengah-tengah kita. Ya, menunjukkan apa? Agama Islam. Tapi yang terjadi apa yang dikhawatirkan Rasul. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aqlatu ila qash'atiha. Hampir-hampir saja ya kalian ini dijadikan bancaan sama orang-orang kafir, ya. Ini ketika Rasul bersabda ini, kondisi umat Islam ada di puncak kejayaan. Persia dan Romawi, dua superpower waktu itu, sudah ketakutan menghadapi umat Islam itu. Mereka 1 bulan perjalanan ini sudah tidak bisa tidur lagi. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu bi ru'ba masirata sahrin. Aku ditolong oleh Allah menghadapi Persia dan Romawi, 2 superpower waktu itu, dalam perjalanan 1 bulan. Maknanya orang Romawi, ya, orang Persia kalau mau perang dengan umat Islam, belum ketemu di medan perang itu sudah tidak bisa tidur mereka. Ya, itu demikian. Betul-betul ketakutan lihat sepak terjang kaum muslimin di medan perang. Ya, itu. Karena kita tahu bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajmain, akidah mereka, keimanan mereka. Ya, ketika orang-orang munafik mendengar kabar umat Islam mau diserang oleh Romawi, ya, orang munafik senang itu, wah ketakutan sudah. Ternyata apa? Setelah itu diberitakan kepada umat Islam, diberitakan kepada sahabat bahwasanya Romawi akan menyerang umat Islam. Bukan ketakutan, gembira mereka. Hadza ma wa'adanallahul haq. Ini janji Allah benar. Kami ini mau ditempatkan tempat yang mulia, surga dengan segera. Sehingga belum waktunya perang itu sahabat sudah ngajak, kapan ya Rasulullah berangkat? Coba kalau kita sekarang ada perang gitu, kira-kira ya apa? Bojoku sik ayu rek. Nyambut gaiku sik ngene. Lu kalau sahabat dulu ndak begitu. Ya. Ini. Jadi ini makanya sahabat kaget ketika Rasul menceritakan kalian akan dijadikan bancaan. Kama al-aqlatu ila qash'atiha, seperti orang yang ngerubuti makanan di satu qash'ah. Qash'ah ini talam besar yang cukup 8 sampai 10 orang makan. Jadi satu talam itu. Ya, ini. Sehingga apa? Sehingga ada sahabat yang tanya, qalu awamin killatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah sebab kami waktu itu kami dijadikan bancaan itu karena kami ini minoritas? Ya, Persia, Romawi dengan umat Islam waktu itu enggak ada apa-apanya, bandingannya sangat-sangat jauh. Ya, tapi bisa mampu menghadapi, mampu menang dari Persia dan Romawi. Lah beritanya Rasul ini kamu dijadikan bancaan, pakai kalimat ausaka yusiku. Ini satu kata menunjukkan akan terjadi dalam tempo dekat. Yusiku antada'a alaikumul umam. Hampir-hampir saja tiba waktunya. Loh, itu demikian. Ya. Sehingga sahabat tanya, awamin killatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apa sebab kami ini minoritas? Lah.
Bal antum yauma idin kasir. Bahkan kondisi kalian itu waktu itu mayoritas. Ya. Lakinnakum ghusa, akan tetapi kondisimu itu seperti untuk, seperti buih ghusa isail, seperti buih yang ada di atas air banjir. Kalau ada arus timur ke timur, kalau ada arus barat ke barat. Ya. Namanya Islam, Muhammad terseret ke arus barat, otaknya liberal, otaknya sekuler. Ya, namanya Ali terseret ke arus timur, sosialis, komunis. Itu kondisi umat akhir zaman. Kemana saja arus mengalir, maka dia akan terseret ke sana. Ya. Makanya saya katakan tadi orang Islam tidak pernah menang. Ya, kita ini mayoritas pemilu gak pernah menang. Ya, kenapa tidak pernah menang? Itu tadi ada yang keseret ke timur, ke barat, itu gitu. Ya, itu. Ya, walaupun bapaknya Muslim, dia Muslim, kakeknya Muslim. Ya, tapi otaknya liberal. Otaknya sekuler, yang satu lagi Muslim, otaknya sosialis, otaknya komunis. Ya, itu demikian. Jadi maka ini salah satu yang menyebabkan yakni apa? Perpecahan umat Islam. Ya. Dampaknya yakni tidak akan pernah menang, tidak akan pernah punya pemimpin yang berdiri di atas syariat Islam. Ya, tidak akan pernah sudah. Ya, itu demikian. Karena apa? Karena terseret arus kemana-mana. Kita kembali lagi ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi umat ini kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Pola fikirnya, pola hidupnya, akidahnya, semuanya pandangannya satu. Ya, itu demikian. Kemudian apa yang menyebabkan umat Islam berpecah? Ya, tadi kalau di masa Rasulullah fakta, ya, menjalankan syariat betul. Syariat Islam itu tidaklah ada jalan persatuan kecuali diperintahkan untuk melewatinya. Dan tidak ada jalan perpecahan kecuali ditutup oleh Islam. Ya, kalau ini dilanggar maka terjadilah sunnatullah, umat ini akan berpecah. Umat ini akan terkoyak-koyak. Ya, ya. Contoh kecil lagi yang ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik, dia membawa berita, maka tabayunlah dulu. Ya, ini ayat ini menutup pintu-pintu perpecahan. Ya, jadi pintu-pintu firqah ini ditutup dengan ayat ini. Jadi kalau ada berita yang tidak benar, karena berita yang tidak benar ini salah satu sumber daripada perpecahan. Ahlul bid'ah itu mereka melakukan ibadah banyak dengan apa? Hadis-hadis dhaif dan bahkan hadis-hadis palsu. Ya, ndak dia cek itu, dia amalkan, dia yakini, dia anggap dia itu di atas sunnah,
Dia anggap kalau melakukan itu dapat pahala dan nantinya akan dibalas dengan surganya, padahal jauh dari syariat Islam. Ya, oleh karena itu dosa bid'ah itu lebih besar daripada dosa maksiat. Kalau orang melakukan maksiat, melakukan zina, berjudi, minum khamr, korupsi, dia yakin, dia sadar kalau dia berbuat dosa. Tapi pelaku-pelaku bid'ah itu, ya, itu, mereka merasa bahwasanya mereka itu di atas sunnah. Mereka merasa melakukan ibadah, mereka merasa dapat pahala, padahal dosa. Ya, demikian. Coba kalau di tengah-tengah masyarakat kita, ya, mereka yang apabila ada keluarganya yang meninggal, tidak melakukan 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ya, itu, maka dianggap seolah-olah meninggalkan sunnah. Iya, mosok wong mati koyok kewan naik digelundung ngono ae. Itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, jadi demikian. Karena apa? Awalnya ndak dia cek dulu. Belum lagi nanti, ya, kalau orang-orang Nasrani mereka mengadakan Natalan, umat Islam juga mengadakan Natalan sama, ya, itu cuma berbahasa Arab itu aja, ya, ada demikian. Mereka pakai dalil ini, ya, ada demikian. Tapi tidak dicek dulu, ini dalilnya sahih apa enggak, itu demikian. Maka ini sebab perpecahan, ya, ini. Maka kalau itu, sebab-sebab itu dihilangkan, maka umat ini akan bersatu, ya, ini. Makanya syariat Islam Al-Quran itu kalau ada orang bawa berita dicek dulu, ya, itu secara global, secara per individu, ya. Ada antar teman yang dia dikasih tahu orang lain, temanmu melakukan ini, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, zina, macam-macam sudah, ya, ndak dicek dulu. Padahal kalau kita tahu saudara kita ini berbuat salah, berbuat keliru, ya, maka kita punya kewajiban apa? Nasihati. Kalau ndak mampu nasihati, dijaga aibnya. Ini ada berita yang belum tentu benar, langsung diterima. Maka di sini sebab perpecahan. Ada kalanya berita itu benar, ya, sesuai dengan kenyataan, tapi kalau disampaikan itu juga bikin perpecahan, maka di dalam Islam disuruh nunda, ya, tidak harus. Karena apa? Maslahat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya. Oleh karena itu, kalau kita selama berjalan di atas syariat dengan benar, ya, syariat-syariat ini kita laksanakan, maka kita akan menyatu, kita akan bersatu. Itu demikian. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Sebab-sebab perpecahan umat ini itu ada 2.
Yang pertama sebab-sebab dari luar dan sebab-sebab dari dalam. Dan ini sudah dikhabarkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya. Karena sempurnanya agama kita, agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat sempurna. Ya, tidaklah umat ini akan mengalami perpecahan, melainkan Rasul sudah memberitahukan kepada kita. Dan Rasul tidak hanya apa? Memberitahukan perpecahan itu, tapi Rasul juga memberitahukan tentang jalan keluarnya. Rasul juga memberitahukan apa? Sebab-sebab perpecahan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tardha angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selamanya tidak akan rela kepada engkau Muhammad, kepada kalian wahai kaum muslimin, selamanya tidak akan ridho. Karena pakai kalimat lan, bukan lam, ya, bukan lam tardha, bukan, tapi walan, ya. Itu kalimat nafi li takkid. Selamanya tidak akan rela kepada kalian wahai umat Islam. Siapa yang tidak rela ini? Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Hatta ini maknanya illah, kecuali tattabi'a millatahum, kalian mengikuti millah mereka. Millah itu apa? Pola fikir, pola hidup, pola beragama, pola berkeyakinan mereka. Ya, Yahudi dan Nasrani. Itu yang mengingatkan siapa? Allah dari langit. Ya, itu. Maka jika umat Islam tidak waspada, maka ini pasti terjadi. Oleh karena itu Allah tunjukkan hati-hati. Ya, ini. Jelas pecah nanti. Karena akan mengikuti pola fikir mereka, pola hidup mereka, pola beragama mereka, dan pola berkeyakinan mereka. Dan bahkan di dalam hadis pun Rasul menjelaskan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin, sungguh niscaya kalian wahai umat Islam, kalian pasti mengikuti pola fikir, pola hidup, pola beragama, pola berkeyakinan orang-orang sebelum kalian. Sahabat tanya, qalu ayahud wan nasara ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud orang sebelum kami itu Yahudi dan Nasrani? Maka dijawab oleh Rasul, faman sapa maneh nek gak iku gak ono liyane. Ya, faman sapa maneh. Dijelaskan dengan rinci oleh Rasul, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibron bi sibrin diro'an bi diro'in ba'an bi ba'in. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya, pola fikir, pola hidup, pola beragama, berkeyakinan mereka orang Yahudi dan orang Nasrani, sibron bisibrin, ini jengkal demi jengkal, diroan bidiroin, satu diro demi satu diro, baan bibain, satu depa demi satu depa. Maknanya sedikit dan maknanya sedikit demi sedikit dan pasti kalian akan mengikuti pola fikir, pola hidup, pola beragama mereka Yahudi Nasrani. Bahkan Rasul katakan lebih rinci lagi, lau dakhalu jukhrat dabbi, seandainya Yahudi dan Nasrani ini masuk lubang biawak, melebu lenge nyambi, ya, la dakhaltumuhu, kalian pasti akan mengikuti mereka. Maknanya apa? Ya, masuk lubang biawak, semerap jenengan lenge nyambi. Coba sampai nogok-ogok sampai leboni tangan sampean, dicatek sampean. Masuknya apa? Masuk kepada pola fikir, pola hidup yang membinasakan diri mereka. Lo kalian tetap mengikuti Yahudi dan Nasrani, mengikuti ke arah sana. Lo itu begitu.
Dan bahkan Rasul lebih rinci lagi, seandainya ada di tengah-tengah Yahudi dan Nasrani seorang anak menzinai ibunya, maka akan ada di tengah umatku seorang anak menzinai ibunya. Nopo artine teplek-plek gak mbuak blas. Ya. Walaupun wonge Islam tapi perilakune, pola fikire, pola hidupe koyok Yahudi Nasrani. Coba kalau kita pikir ya, yang seumuran saya atau lebih di atas saya ya, waktu kita masih kecil dulu ya, ini sekolah aja itu ya diajak bareng sama teman perempuan, Mat, ya, bareng ya, wis di CO. Kenapa? Jalan bareng sama perempuan itu malu, izin. Ya, sekarang anak SMP itu naik sepeda motor petakolan. Loh, apa yang menyebabkan ini? Ya, apa yang menyebabkan ini? Saya pernah dari Masjid Al-Falah Surabaya ke rumah saya Karangpilang naik len ya. Waktu itu di depan saya ada anak SMA. Rangkulan. Jadi penumpangnya cuma 3 di depan saya. Saya pakai baju koko ya. Pakai peci putih. Nggak malu. Tahun berapa? Tahun 80-an mungkin ya. Rangkulan di depan saya bilang astagfirullah, cuma lihat aja noleh, gak pedal-pedal, tak keraskan sama dia, astagfirullah gitu, baru pedal, ya itu gitu. Apa yang menyebabkan ini? Ternyata apa? Teknologi mereka dari barat itu masuk, yang masuk bukan teknologinya. Pola pikir, pola hidup juga masuk. Masuk televisi, ya. Dulu nggak ada pacaran gendaan, itu nggak ada. Setelah para binatang film itu memperkenalkan gaya hidup, pola hidup yang bebas, ya, cara pakaian yang bebas, sehingga apa? Umat Islam banyak mengikuti pola hidup, pola pikir mereka. Ya, padahal mereka itu dari mana? Dari barat, tingkah lakunya, perbuatannya, gayanya itu dari barat. Ya, ini. Akhirnya pergaulan bebas ada di mana-mana. Kalau dulu waktu saya masih kecil ada masyarakat ini ya, salah satu ada anak perempuan hamil di luar nikah. Sak kampung ini melok isin wirang. Ya. Kalau sekarang katanya anak-anak muda nek gak dicoba dhisik gak enak jadi ini. Naudzubillah. Yang tua-tua mengatakan selingkuh itu indah. Loh, ini kan pergeseran nilai ini. Kemana arahnya? Ke barat. Di belakang barat itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Coba penampilan orang Islam ya, yang merasa apa? Keren, yang merasa bangga itu penampilan kira-kira pakai jubah, pakai sorban atau jas-jasan dasian kira-kira ya opo? Ya. Sampean mau ke Tunjungan Plaza sana Surabaya, bawa jubah, bawa sorban dengan bawa pakaian apa? Pakai jas, pakai dasi, kira-kira keren mana kira-kira? Jadi kalau kita, apalagi bawa sarungan nang Tunjungan Plaza, iki wong deson, lo itu begitu. Ya kenapa? Ya karena sudah diarahkan ke sana. Pola hidupnya, pola pikirnya, itu ke arah sana. Apa yang dikhawatirkan Rasul terjadi sudah. Allah sudah ingatkan. Ya,
Itu. Jadi pintu perpecahan nanti ada dari luar. Dari luar ini dari mana? Jadi yang menyebabkan keseret keluar dari pola hidupnya, ini yang kita tonton. Yang kita tonton ini bukan sekedar tontonan tapi jadi tuntunan. Ya, apalagi HP. Wah, ini sangat bahaya sekali. Sekarang anak SMP itu harus pegang HP. Bayangkan. Lah kalau kita buka itu, kalau dulu ya, untuk lihat jangankan film blue, ya, gambar porno aja sangat sulit. Iya. Pernah terjadi teman-teman saya, karena saya dulu sekolah STM ya, ada ya tuh bawa gambar porno. Dijadikan royoan. Dicabut sama satu teman, dibawa pulang. Nah, ternyata apa? Yang bawa pulang ini terjadi kasus ngamili anak tetangganya. Yang berhasil bawa kabur gambar porno itu, ya. Itu. Lah sekarang ini mau cari apa? Gampang. Loh iya. Sehingga saya sering dibel sama orang tua yang anaknya masih SMP sudah kecanduan HP. Kalau pagi ndak bisa bangun karena pas semalam main HP. Tidurnya itu menjelang subuh, nggak sholat subuh sudah bangun sekolah ndak bisa, ya itu. Jadi di dalam kamar aja itu gitu. Kalau dipisah dengan HP, ya lebih baik bunuh diri. Bayangkan anak SMP. Akhirnya apa? Pola pikirnya, gaya hidupnya seperti barat sana, Yahudi, Nasrani. Ini. Yang kedua lewat pendidikan. Ya. Anak kita mulai TK. Ya, saya dulu juga TK. Saya pernah kalau sudah ada hari-hari besar itu diberi pakaian. Yang pakaiannya macam-macam, mini-mini, anak kecil ini sudah didandani dengan dandanan orang dewasa. Kemudian apa lagi, perempuan gandengan tangan, disetelkan musik, ya, joget nyanyi bareng-bareng. Ya, dengan pakaian mini-mini bergandengan tangan ini, kalau anak kecil lucu. Ya, menggemaskan. Nah, tapi nanti kalau sudah perguruan tinggi, kira-kira ya apa kira-kira? Disetelkan musik, joget bareng, terus apa? Ujung-ujungnya itu mojok dewe-dewe sana. Loh iya, karena saya dulu bina anak-anak SMA komplek, ya, di Surabaya itu di balai kota itu ya, itu kalau saya ngisi kajian di sana itu tahun 90-an kalau enggak salah, itu habis sekolah kalau hari Sabtu mereka itu ada di pinggir sungai. Jadi sepeda motor ini jadi laki perempuan petakolan di pinggir sungai. Bayangkan anak SMA. Lah kalau SMA begitu, perguruan tinggi apa gak hilang. Sekarang SMP. Ya, ada waktunya ndak nututin ya. Oh iya. Aduh. Jadi mohon maaf ya, insya Allah nanti saya lanjutkan dari materi ini, yakni sebab-sebab perpecahan umat ini. Ya, ini baru satu sebab dari luar. Sebab dari luar itu yakni di antaranya masuknya alat-alat atau teknologi canggih yang membonceng di dalamnya itu juga perilaku perbuatan orang-orang kafir masuk ke daerah-daerah muslim. Kemudian yang kedua lewat pendidikan. Ini dari luar ya. Nanti dari dalam sendiri ini nanti akan ada. Ya, itu demikian. Jadi barangkali ada pertanyaan enggak sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.